alihi wa alihi wa sahbihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih terkait dengan puasa, Bapak Ibu sekalian. Puasa wa yahrumu dan haram, hukumnya haram. Apa siyamu khamsati ayyamin, puasa 5 hari dalam 1 tahun itu ada 5 hari yang diharamkan puasa. Jadi hukum konsekuensi definisi daripada haram adalah meninggalkan mendapat pahala, melaksanakan mendapat dosa. Haram ya Bu ya. Jadi hukum ada berapa hukum syariat terbagi menjadi 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, ketiga makruh, keempat mubah, yang kelima haram. Hukum syariat ada di peran ini itu. Karena nanti ada orang yang cuma punya 2 hukum dia cara pandangnya. Yang pertama wajib, yang kedua haram. Ya Bu, Bapak Ibu sekalian, tolong dicermati. Nanti akan ada, bukan nanti. Sekarang ada sekelompok orang yang dalam beragama itu cuma punya 2 hukum. Yang pertama wajib, yang kedua haram. Tapi kalau kita ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita adalah hukum syariat ada 5. Yang pertama wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kita lebih luas. Semuanya dilaksanakan oleh Rasul, semuanya. Biasanya nanti kalau kita belajar usul fikih, kalau penekanannya Rasul itu kuat, nanti bisa jadi haram tuh persoalan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau penekanannya itu agak masih ngambang-ngambang, itu biasanya agak ringan, itu biasanya hukumnya sunnah ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena nanti sekelompok orang itu ada yang mengatakan, kamu ikut Rasul apa enggak? Oh saya gak ikut Rasul, haram. Gitu dia. Ada dalilnya enggak? Ada hadisnya enggak? Rasul ngerjain itu enggak? Enggak, haram. Rasul ngerjain ini, wajib. Cuma 2 itu aja. Ya, cuma 2 itu aja. Jadi haram dan wajib. Ini yang bahasanya yang tidak sepandangan dengan kita. Ya. Ya, jadi kita ada siap. Rasul melaksanakan pengajian. Dalam kacamata hukum kita, datang ke pengajian hukumnya sunnah atau wajib? Sunnah. Wajib kan hukum orang yang gak datang berarti berdosa. Banyakan yang datang apa yang datang? Banyakan. Apakah kita tega mengatakan saudara kita yang tidak datang itu berdosa semuanya? Tidak. Ya, tetap tidak. Makanya kita punya sunnah, dapat pahala ya. Toh kalau nggak datang juga nggak berdosa. Enak ikut pola begini, enak Pak. Ini adalah cara berhukum ahli sunnah wal jamaah. Sholat jamaah itu hukumnya wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Hukumnya wajib atau sunnah? Sholat jamaah sunnah. Rasulullah melaksanakan sholat jamaah enggak? Melaksanakan. Tapi bagi ahlu sunnah wal jamaah berpendapat bahwa itu selalu mengatakan hukum sholat berjamaah hukumnya sunnah.
sunnah. Makanya nggak datang nggak berdosa. Coba kalau kita katakan sholat jamaah Rasul mengerjakan, maka logika kita akan mengatakan itu wajib karena Rasul mengerjakan. Sekarang pertanyaannya, banyak yang sholat jamaah apa yang nggak sholat jamaah? Banyak yang sholat jamaah di sini saya tahu. Ya. Tapi alhamdulillah di sini banyak yang nggak datang ya. Ya hukumnya sunnah. Tapi kalau memang kita berhukum ini hukum wajib, kasihan Pak saudara-saudara kita yang nggak datang jamaah. Kita bilang itu dosa. Makanya pegang teguhlah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lima-limanya itu sesuai dengan tuntunan Rasul. Semuanya dikerjakan Rasul, bahkan semuanya ditinggalkan Rasul. Itu, ya. Wajib umum dan haram apa siang dan khamsati ayami, puasa 5 hari dalam 1 tahun. Bapak Ibu kalau punya kebiasaan saya setiap hari puasa, maka perhatikan, Pak, dalam 1 tahun saya puasa gak pernah libur, puasa terus. Apa? Saya mau kiraatin anak, jadi itu. Anak saya biar jadi anak yang soleh, saya mau kirakan. Maka kalau punya niatan itu, jangan lupa ada dalam 1 tahun itu ada 5 hari yang diharamkan. Ada 5. Siapa yang setiap hari puasa? Di sini. Ibu. Ada yang setiap hari puasa? Saya punya guru, ibu ini ya, di Ciputat, dosen beliau sejak muda puasa. Tiap hari puasa. Namun sudah rutinitas dari hidup jalan sampai sekarang sudah di usia 55 dari hidup jalan. Cuma 5 hari saja dia berpuasa. Jadi, ya. Jadi kalau ada orang mengatakan saya itu nggak pernah dalam 1 tahun yang nggak puasa, nggak bohong itu. Bohong. Kenapa? Karena ada 5 hari yang diharapkan. Yang kita tidak boleh puasa. Yang pertama al-Eid ini puasa setelah pada hari raya. Baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Tidak boleh. Sudah lebaran bertamu, bang ini makan, silakan. Tidak sering puasa. Pas hari lebaran namanya, lebaran itu, ya. Tanggal 1 Syawal saya puasa, wah bohong orang. Ya, kalau itu ya orang berilmu nih, ya. Orang diharamkan malah dia puasa. Idul Adha dan yang kedua Idul Adha haram ya. Hari tasyrik dan hari-hari tasyrik. Ada berapa hari tasyrik? Ada di 3. Tanggal berapanya? 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Wahnya yaitu ayat tasyrik. Salah satu yang 3 alati ba'da yaumin nahar, yang dia itu setelah hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, maka hari tasyrik tanggal 11, tanggal 12, tanggal. Dan tanggal-tanggal ini masih diperbolehkan bagi orang yang ingin melaksanakan memotong hewan kurban. Ya. Ini nggak boleh puasa. Jadi 5 itu jelas, Bapak Ibu, yang diharapkan puasa dalam 1 tahun ada 5 hari. Yang pertama hari raya Idul Fitri, yang kedua hari raya Idul Adha. Yang ketiga, keempat, kelima yaitu hari tasyrik pada bulan Dzulhijjah. Ya. Selain itu terserah berpuasa setiap hari boleh. Selasa hari puasa sehari enggak boleh. Senin Kamis boleh, silakan sekuatnya.
Wa yukrahu dan dimakruhkan, makruh tahriman, hukumnya makruh tahrim, makruh yang mendekati haram, bukan haram tapi dia makruh, tapi makruhnya agak mendekati haram, kira-kira gitu. Apa yang dimakruhkan? Shaumu yaumi syakki, puasa pada hari ada keraguan-raguan. Bila sababi dengan tanpa sebab yang tadinya mengandung apa seluruhnya puasanya, dengan tanpa sebab dia melaksanakan puasa. Wasyara dan bersyarat siapa musannif di ba'di suari hadal sababi, untuk sebagian gambaran sebab ini, diqaulihi dengan pendapatnya musannif, illa ayyuwafiqa 'adatan lahu, kecuali yang menyesuaikan kebiasaan baginya. Dia punya kebiasaan dia puasa, itu dikecualikan. Fi ini di dalam ibadah sunnahnya, puasa sunnahnya. Karena ada siyamu yaumin wa ifqali yaumin, sebagaimana seseorang yang kebiasaannya puasa satu hari dan berbuka satu hari. Puasa satu hari, buka satu hari. Hari Senin puasa, Selasa buka. Hari Rabu puasa, Kamis buka. Kamis sudah puasa, Jumat puasa, Sabtu sudah puasa, Minggu puasa, Senin puasa. Itu menjadi kebiasaan dia, menjadi kebiasaan. Kalau kemudian pas sesuai, pas ngepasin apa seluruh puasanya yang syakki pada bulan, pada hari yang ragu-ragu, itu boleh. Bolehnya gini, Syakban itu tanggal 30 sampai tanggal 30 Syakban. Setelah Syakban masuk Ramadan. Biasanya kan ada isbat ya, di tanggal 30 ini isbatnya kan 29 malam tanggal 30 Syakban. Ini masalah ragu-ragu nih, apakah besok puasa Ramadan, apakah belum? Kalau sekarang sudah ada sudah isbat, zaman dulu kan dikejar dulu, dilihat dulu, buru-buru nanya guru gimana nih dia, belum masuk belum, udah. Nah, di tanggal 30 Syakban ini menjadi hari yang ragu-ragu. Jangan-jangan orang berpuasa, jangan-jangan orang ragu-ragu. Maka di tanggal itu bagi orang yang tidak biasa puasa maka dimakruhkan, makruh takdir. Tapi kalau memang dia punya kebiasaan pas dia tanggal dia puasa satu hari, besok dia tidak puasa, begitu pas masuk puasanya pas tanggal 30 Syakban boleh, tidak makruh, karena dia punya kebiasaan sama. Walaupun begitu juga boleh siang yang syakki puasa pada hari yang ragu-ragu itu. Aidon juga qadha dari puasa qadha wa nadari dan nazar. Saya punya qadha ini tahun kemarin, belum ini tinggal satu, besok kali udah tanggal 30 Syakban. Apakah besok itu tanggal 30 Syakban ataukah sudah masuk Ramadan? Masih ragu-ragu. Tapi kemungkinan besar masih Syakban nih 30. Udah saya kodok dan puasa yang kemarin betul. Yang penting belum masuk tanggal 1 Ramadan.
Itu yang dimanakan yaum syak pada hari ragu-ragu. Apa sih yang dimaksud yaum syak? Yaum syak, yaum syak itu bermula hari ragu-ragu. Sehingga ragu-ragu ya. Dua yaitu yaum syak itu yaum salasi min Sya'ban, hari tanggal 30 dari bulan Sya'ban. Idza lam yara, jikalau tidak dapat melihat, dia tidak dapat melihat hilal lailataha pada malam tanggal 30 ma'asofli beserta terang. Situasinya terang, cuma dia tidak bisa melihat, dikeker sendiri. Ilmu dia punya ilmu falak, dikeker sendiri. Di tanggal 30, malam tanggal 30 saya keker, suasananya terang. Biasanya kalau terang gampang dilihatnya. Hilal di ufuk barat, terang, tapi tidak sampai, mungkin baru 2 derajat lewat sedikit. Itu nggak kelihatan. Wadahat dan sanas, manusia itu pada bicara, pada ngomong biru yang ini dengan melihat hilal itu. Kita sama kelompok kita nggak melihat betul itu hilal, tapi orang lain kok lihat. Walam ya'lam dan tidak mengetahui, walam yu'lam dan tidak diketahui apa syafaat adlun. Walam ya'lam dan tidak mengetahui adlun apa syafaat adlun, keadilan orang yang melihat kepadanya, keadilan orang yang adil. Walam ya'lam adlun ra'ahu, yang mana yang melihat dia tidak mengetahui ada orang adil yang melihat di situ. Ya, karena memang menjadi syarat orang yang menjadi saksi, orang yang melihat hilal itu ditentukan memang nanti kesaksiannya adalah orang yang adil, jujur, dan tidak ada sumpahnya. Orang-orang pada ngomong saya lihat, cuma saya lihat tuh orangnya yang adil kok tidak ada, yang jujur tidak ada. Saya tidak mengetahui ada sifat keadilan dari kelompok orang itu. Nah, ini ada keraguan-keraguan bagi kita. Kita tidak melihat, orang lain melihat. Ini ragu. Zaman dulu. Kalau zaman sekarang sudah gampang aja udah. TV udah. Nggak pakai kita belajar ilmu falak lagi, nggak pakai kita hanya sono udah pantengin TV aja. Ausyahidah atau melihat, dia melihat biru ini dengan melihat hilalnya, dia melihat dengan ru'yatul hilal. Siapa sih biarun orang masih anak-anak, anak-anak pun melihat tuh ada hilal, anak-anak pak si biar, au abidun atau abid budak, au fisqatun atau orang fasik. Orang fasik ya, diantaranya kelompok orang fasik itu orang yang sering bohong. Orang fasik sering bohong. Tuh saya lihat hilal itu jadi ragu buat kita. Padahal kita tidak lihat, sekelompok ini tidak lihat hilal. Itu yang dinamakan yaum syak, hari ragu. Ya, ada yang bertanya? Bapak Ibu sekalian, terkait ini dulu. Ada berita. Iya, ya, jangan itu udah ini kasusnya
kasusnya adalah bulan Syakban, tanggal 30 bulan Syakban, bukan bulan Ramadan, bukan. Kecuali pemerintah sudah menetapkan tanggal 29 kita lebaran, ternyata kita masih puasa, nah itu halal. Ya. Tapi maka keputusan kita puasa, keputusan kita kapan mulai lebaran ikut pemerintah itu yang aman. Meskipun ada saudara kita yang udah lebaran, yang berpuasa duluan, silakan aja. Pertanyaannya apa yang dilihat? Pertanyaan kalau di Cakung ada itu di Kampung Baru, ya itu udah menjadi tradisi memang. Ada sebuah pesantren di Kampung Baru itu memang sampai sekarang generasinya tetap berjalan. Ya menentukan Syakban atau menentukan Ramadan, satu Ramadan, satu Syawal itu tetap dia pakai hitungan juga. Dia punya pelajarannya. Ya ilmu itu nggak gampang juga. Lempengan hilal itu kan bulan yang masih kecil itu hilal. Itu bisa dilihat di atas 2 derajat dari ufuk barat. Jadi kalau dia belum sampai 2 derajat maka susah untuk kita lihat. Tapi kalau sudah di atas 2 derajat itu bisa dilihat kalau situasinya terang. Nanti letak posisinya berapa derajat ufuk barat itu dari hitungan ketahuan. Tapi pakai ilmu juga. Boleh ya. Boleh. Dengan syarat. Iya, boleh. Yang penting jangan sampai lewat bulan Ramadan berikutnya. Gitu. Ya. Kenapa bulan Syawal? Karena ada perintah anjuran untuk kita melaksanakan puasa Syawal 6 hari berturut-turut. Biasanya kan sholat sunnah, puasa sunnah dibahagiin aja udah mengkodok, gitu ya, Pak? Ibu ya. Nah, puasa Syawal itu dibarengi sama kodok yang kemarin. Kita nggak puasa nih, puasa 6 hari ya udah diniatin puasa kodok, puasa Ramadan sama puasa sunnah bulan Syawal. Dibarengi, betul. Niatnya dapat puasa Ramadan, dapat juga pahala puasa Syawal. Boleh. Ya. Sunnah sama wajib didahului bareng kok. Boleh. Cuma nanti konsekuensinya kalau puasa sunnah itu boleh. Niatnya itu habis sholat subuh boleh. Tapi kalau puasa wajib harus di waktu malam. Gak boleh sampai habis terang subuh baru udah siap baru niat tuh gak boleh. Kemudian kodok itu kan punya wajib. Gak boleh. Ya. Niatnya harus malam sebagaimana dia melaksanakan sholat puasa Ramadan. Tapi kalau puasa sunnah boleh. Puasa sunnah nih habis sholat subuh ketiduran habis jam 8 dilihat gak ada nasi, gak ada lauk. Udah saya mau puasa aja, sini puasa boleh puasa. Atau dari pagi di sholat subuh di santai di tidur sampai jam 2 jam 1 siang belum kena apa-apa dia lanjutin lah.
puasa. Ya. Tapi kalau puasa wajib nggak boleh. Dia harus di waktu malam. Ya. Waman waliha, ini yang berumah tangga, kejadian berumah tangga, atau mungkin bulan besok udah Ramadan, kita ngawinin 1 bulan sebelum Ramadan, bulan Sya'ban, ya, ini buat yang berumah tangga. Waman waliha, dan barang siapa yang waliha, yang berhubungan badan. Jadi kasus-kasus rumah tangga, suami istri. Fi nahari Ramadan, pada siang hari bulan Ramadan. Oh ya, penting ini. Kita nggak usah cerita sama tetangga. Ya. Kita begini-gini di bulan Ramadan, nggak usah. Ini ilmunya nih. Ya. Barang siapa yang berhubungan badan pada siang hari bulan Ramadan, amidan, secara sengaja dia. Udah niat puasa, dan ini mungkin istrinya dandannya kecapean kali, gitu kan? Ini mohon maaf aja, biar dandain aja udah dijelasin. Padahal dia tahu dia udah niat puasa, karena kecapean akhirnya suami pikirannya kemana-mana, sengaja dia filfarji pada farji, itu bahwa mukallafun, dia udah mukallaf, ya mukallaf itu udah suami istri, dia udah punya tanggung jawab bisaumi untuk puasa. Wanawan, dan dia niat minal laili, dari malam dia niat, saya niat besok puasa. Makanya jarang orang ngawinin itu bulan Sya'ban, jarang. Coba ya, karena beresiko, ya resikonya gede. Nah, kasihan pengantin baru, ya. Orang pengantin baru suruh puasa. Makanya jarang. Ini. Dia udah niat besok hari saya puasa. Maka ketika dia berhubungan di siang hari, wahwa asimun fi hadzal waqti, dia itu berdosa dengan berhubungan itu. Namanya puasa itu kan kata Allah, wa ana ajzibi, aku akan yang membalasnya. Saumuli, kata Allah dalam hadis isinya, as-saumuli, puasa itu untukku, ya. Wa ana ajzibi, aku yang akan membalas. Bapak ibu puasa, kalau karena orang ke belakang juga minum air putih, siapa yang tahu? Itu ya, minum, ya. Karena orang. Tapi karena puasa itu karena Allah, bukan karena orang. Karena itu puasa juga melatih bagaimana ibadah kita itu karena Allah. Kayak waktu SD, anak-anak SD itu kalau nggak kelihatan ibunya, bapaknya di belakang di rumah, kalau itu pura-pura. Sama pengantin baru di kamar, siapa yang tahu? Gak mungkin tetangga tahu. Apa tetangga mau gerbek ini puasa-puasa itu? Kan enggak. Ya udah, masing-masing jaga aja. Tapi kalau kejadian itu malah hukumnya berdosa dengan hubungan itu diajari saudi karena memang dia niat berpuasa. Bagaimana jika sudah terjadi, Bu, Bapak,
Bagaimana kalau sudah terjadi? Fa'alaihi qada'u, maka wajib baginya mengqada itu puasa, wal kafaratu, dan membayar kafar. Bayar denda. Apa itu kafarat? Kalau qada kita tahu hari Selasa waktu itu tanggal ini kita enggak ya ini. Oh, saya qada lah. Berapa hari? 1 hari saya qada. Tapi kafarat, apa itu kafarat? Tebusan denda. Wahia, yaitu kafarat itu iqu raqabatin mukminah, membebaskan budak yang mukmin, yang beragama Islam. Yang pertama, ya. Fa'ilam yajib, maka jikalau tidak dapat ditemukan, fa'ilam yajibha, tidak dapat ditemukan budak yang perempuan yang mukmin, karena sekarang bukan lagi dunia perbudakan. Fasyamu syahraini mutatabi'aini, maka dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Yang pertama, membebasin budak dengan, kalau dia nggak bisa gantungin itu budak, puasa 2 bulan berturut. Fa'inam yastati, jikalau dia nggak mampu apa sehubungan puasanya, puasa kedua bulan itu dia nggak sanggup, nggak mampu dia, ada opsi yang ketiga, fa'in'amu sittina miskinan, maka memberi makan 60 orang miskin, au faqiran, atau orang fakir. 60. Likulli miskinin, setiap 1 orang miskin atau 1 orang fakir, mudun, yaitu 1 mud. Jadi kalau ada 60 berarti 60 mud. Bapak Ibu, bagi siapa yang berhubungan badan di siang hari dan memang dia itu sengaja, padahal dia sudah niat untuk puasa dari malam hari, maka berdosa baginya dan dia wajib membayar qada dan kafarat. Kafaratnya adalah yang pertama membebaskan budak. Kalau dia nggak ketemu budak, kalau dia nggak sanggup, maka memberi makan 60 orang miskin. Dalam setiap orang miskin 1 mud. Budak disuruh bebasin budak dari budak, suruh puasa 2 bulan, memang gak sanggup, gak bisa ya, memang gak pernah puasa, gitu. Yang ketiga suruh kasih makan, aduh, boro-boro ya kasih makan 60 orang. Gimana kalau udah begitu? Fa'in ajaza, maka jikalau dia gak sanggup, anil jami'i, keseluruhannya dia gak sanggup, istaqarratil kafaratu fi dhimmatihi, maka kafarat tetap dalam tanggungannya. Kapanpun dia punya rezeki, dia bisa kasih makan 60 orang miskin. Pada saat itu dia nggak sanggup, dia nggak bisa, ya udah, tapi tanggungan tetap ada padanya. Kalau nanti punya rezeki, punya keluasan rezeki, maka dia akan kembali lagi, tanggungan itu harus ditunaikan. Mbak Ibu, fa'idha qadara, maka jika dia telah mampu ba'da dzalika, setelah itu, ala khoslatin, atas perbuatan infisalil kafarati, dari
perbuatan membayar kafarat, fa'alaha, maka wajib dia mengerjakannya. Wajib dia bekerja. Jadi kafarat itu gak hilang kan? Mau bayar bebasin budak memang gak ada budak. Saya ambil yang kedua lah. Yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut saya gak sanggup. Yang ketiga ya udah dan beri makan 60 orang miskin saya gak punya duit. Tiga-tiganya dia gak sanggup. Ya udah. Tetap pembebanan kafarat pada dirinya sampai nanti dia mampu untuk melaksanakan pembayaran kafarat, disitulah dia harus laksanakan. Bapak Ibu, wa man mata wa asyam mufatas min Ramadan wallahu a'lam. Ada yang bertanya? Pak? Ya, ya, mood ya, ya, moodnya itu kurang dari 1 liter, ya. Tapi kalau kita 1 liter aja udah, nah, ya, kurang dari 1. Jadi 60 liter. Sampai tahu gitu. 1 hari apa? 1 hari. Oh enggak, iya, enggak, dia bisa bayar satu bisa, ya. Karena 2 kali ya kan 2, ya. Tiap hari ya bulan kantor kan, gitu. Ya. Berarti diintrospeksi nih, waduh salah kalau kita kawinin bulan Sya'ban nih kira-kira gitu. Ya. Nah. Iya, bagaimana Kak? Iya, dua-duanya. Karena apa? Bagaimanapun itu hukum syariat, tidak boleh diikuti perintahnya gitu. Ya, orang suami maksa gitu. Nah, ini kecuali maksanya dalam mohon maaf, maksanya dalam ancaman. Ya, beda tuh. Maksa dalam ancaman sama maksa dalam rayuan. Ya. Nah, kalau maksa dalam ancaman, ya, mama gitu, mama. Jadi ancam gitu. Itu dalam ancaman. Karena kita terpaksa. Tapi kalau dalam rayuan beda. Bagiin boleh, iya. Bagi beseknya ada cara apa nih? Tanya di situ. Ya. Bukan masalah duitnya banyak. Ini negara angin puasa Ramadan ada yang bagi besek nih. Ya. Wah ini kayak ada sesuatu nih. Tapi gak apa kalau gitu rasa kurang gitu aja udah. Makanya Bapak Ibu sekalian, nggak masalah. Tapi kalau kita di sini jarak, kira-kira pernah dengar nggak di masyarakat kita bayar hukum begini akibat bayar kafarat denda itu? Belum pernah. Jadi belum pernah kita dengar, bukan berarti tidak ada yang melakukan, kira-kira gitu kan? Ya. Nah, masih ada kayaknya. Ya, karena memang mungkin ilmunya belum sampai ke tahap ini. Nah, setelah ini diinformasikan ke anak, mantu, informasi. Karena konsekuensinya orang lain nggak boleh bercampur, nggak akan bercampur, nggak akan bercampur. Karena dia suami istri, tapi ada hukum Allah di situ. Ya kan? Nah, kita sama istri kita tidur.
ada juga. Oh, oh iya. Siap. Iya. Iya, iya. Sebut. Sebut lagi. Jadi sebelum dia berubah, dia minum dulu atau dia makan dulu. Iya, jadi dia bukan berubah sengaja kan. Kalau itu udah buka puasa, batalkan dulunya. Ya, saya lanjutin. Waji ada sebagian guru lah. Jadi kasus ini kan memang dia sengaja sudah niat di malam hari. Batalnya itu karena batal berhubungan badan. Ya, ya. Memang sengaja dia. Udah nggak tahan maksudnya gitu kan. Nah, dia memang akhirnya batal di siang hari itu berhubungan badan. Tapi kata Ibu Baji, guru ada sebagian yang mengajarkan sebelum berhubungan dia batal dulu, jadi itu dia. Iya, nggak puasa dulu maksudnya. Nggak puasa. Jadi musafir lah kira-kira gitu. Dari sini ke mana gitu musafir gitu. Ya. Iya, ya tapi ya, hukumnya kalau yang ini memang sengaja dia batalin kalau untuk berhubungan pada siang hari. Dalam keadaan dia berpuasa, akhirnya dia berhubungan. Itu kena kafar. Berbeda ketika orang yang tidak berhubungan, berbeda tidak puasa. Tapi ini kan ini ada sebagian orang mengatakan ini menyiasati hukum gitu. Ya, ada sebagian akal-akalan gitu. Boleh. Nah, iya. Ini akal-akalan ini. Tapi memang yang di sini dia yang di kasusnya itu orang yang berpuasa. Memang semata-mata dia berniat dia puasa karena dia tak sabar mungkin dia laksanakan itu. Ya jadi sawi dia masih puasa. Dia berhubungan badan. Iya, betul. Nah, itu bayar kafal. Tapi yang jelas dihindari siang hari jadi bulan puasa. Kalau toh kita laksanakan jangan dikerjain. Kalau yang muda, kalau yang tua sih kalau mungkin kerjain ya kira-kira. Yang muda, pengantin baru, itu biasanya. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sampai sini pembahasan kita, mudah-mudahan Allah memudahkan kita ilmu yang bermanfaat, yang barokah dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Allahumma fa'ala bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum